Ya, di seri yang kelima Omnibus Law Kesehatan ini saya akan mengangkat satu eh, judul kecil yaitu kebutuhan kesehatan pasien ini sebagai salah satu eh, alasan pembenar ya. Kebutuhan kesehatan pasien sebagai salah satu alasan pembenar. Memang cukup banyak kalau mau dibahas lebih lengkap. Cuma ini sebagai pemantik saja bahwa ada yang namanya kebutuhan kesehatan pasien dan ini salah satu aspek penting sebagai salah satu alasan pembenar dalam praktek profesi kita. Orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya, saya kira kita maunya praktek profesi itu aman ya. Syarat untuk mendapat keamanan harus benar dulu. Pertanyaannya benar menurut apa? Standarnya apa? Atau benar menurut siapa? Ya. Nah, alasan pembenar nanti teman-teman bisa pelajari lebih jauh. Saya singkat saja. Alasan pembenar poinnya saya ambil dari salah satu tokoh hukum Indonesia, Profesor Edi Hiarie. Intinya kebenaran suatu perbuatan, yaitu yang dimaksud dengan eh, alasan pembenar. Ada kebenaran dari suatu perbuatan ya. Kalau kita kaitkan dengan perbuatan praktek profesi kita, cari kebenarannya. Poinnya di situ. Yang akan diangkat sebagai satu alasan pembenar yang merupakan salah satu alasan penghapus hukum pidana. Nah, saya kira saya perlu mengutip penjelasan umum di Undang-Undang Praktek Kedokteran ya, walaupun tidak berlaku, saya sangat yakin substansinya tidak berubah ya dan dituliskan sangat apik menurut saya ya. Nah, saya bacakan ya. Ya, kan namanya saja Undang-Undang Praktek Kedokteran tentu yang dimaksud di situ adalah dokter dan dokter gigi ya. Tetapi nanti kita lihat substansinya pada umumnya antara tenaga medis, tenaga kesehatan dalam regulasi Omnibus Law sama. Ya, saya bacakan dulu. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum. Saya tandai pembenaran yang diberikan oleh hukum. Itu karakter khas dalam praktek profesi kita. Yaitu apa? Diperkenankannya melakukan tindakan medis ya, terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Saya ulangi, tindakan medis dalam ini yang dibilang dalam konteks atau dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Ya, kalimat-kalimat ini bukan sesuatu yang asing kan ya di Omnibus Law sangat banyak diulang-ulang ya. Nah, tindakan medis ya kebalikannya yang bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Ya. Nah, ini yang saya katakan pembenaran hukum, alasan pembenar hukum atas tindakan medis terhadap tubuh manusia. Ya, kalau saya boleh ringkas ada tiga aspek penting. Ya, silakan teman-teman nonton seri-seri sebelumnya. Kenapa saya sampai pada titik ini? Ya, eh ini kok doktrin hukum administrasi atau hukum pelayanan. Ya, ada tiga aspek penting yang menentukan kebenaran keabsahan suatu tindakan pelayanan. Yang pertama aspek kewenangan ya. Secara spesifik adalah SIP ya ikutan STR sebelumnya tentunya ya. Nah, yang kedua adalah aspek prosedur. Ya, kita kenal dengan istilah standar-standar keilmuan sebenarnya standar-standar profesi yang dituangkan menjadi standar hukum. Yang ketiga adalah aspek substansi yang saya sebut sebagai upaya kesehatan ya. Nah, tiga hal ini penting untuk kita perhatikan, tidak kita bahas semuanya. Saya akan mengutip poin aspek substansi, ya. Itu pun juga tidak mungkin semuanya, ya. Secara ringkas, definisi upaya kesehatan ada di pasal 1 angka 2. Ya, ditulis di pasal 1 angka 2 dalam suatu undang-undang Omnibus Law berarti sesuatu yang penting. Ya, ini menjadi pondasi dasar semua
aktivitas pelayanan maupun upaya kesehatan kita, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masih samakan ya dengan ini. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, jadi masih senada Omnibus Law dan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, secara ringkas lagi saya tarik, saya breakdown. Ya, upaya untuk meningkatkan, memelihara, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat inilah yang saya sebut dengan kebutuhan kesehatan pasien. Kebutuhan kesehatan pasien itu terpelihara, kalau boleh meningkat. Ya, harapannya sih seperti itu. Nanti saya secara istilah di Undang-Undang Praktek Kedokteran menggunakan kebutuhan medis, ya wajar karena terkait spesifik tenaga medis. Namun di dalam Omnibus Law diperluas menjadi kebutuhan kesehatan pasien. Jadi bukan lagi sebatas domain dari NAMED. Ya, ini yang mesti kita pahami. Nah, kebutuhan kesehatan pasien yang tadi saya ekstraksi dari upaya kesehatan yang merupakan substansi pelaksanaan kewenangan sebagai dasar pembenaran tindakan praktek profesi itu dituangkan di dalam kewajiban hukum, ya, di dalam Omnibus Law di pasal 274 huruf A, ya. Disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ada 3 standar. Ya, ini yang standar-standarnya tertulis. Standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional. Ya, itu kan biasanya tertulis ya normanya. Dan etika profesi. Ya, mulai agak abstrak. Serta kebutuhan kesehatan pasien. Nah, ini menarik sebenarnya kalau mau dielaborasi lebih jauh tentang kebutuhan kesehatan pasien. Apa itu kebutuhan kesehatan pasien? Apa parameter objektif dari kebutuhan kesehatan pasien? Nah, inilah teman-teman kenapa tadi saya buka di awal ada 3 aspek penting pembenaran suatu tindakan pelayanan. Satu, kewenangan. Dari mana kita lihat di sini ada unsur kewenangan? Ya, ketika dikatakan tenaga medis dan tenaga kesehatan, silakan lihat definisinya. Tidak ada tenaga medis, tenaga kesehatan yang boleh praktek tanpa kewenangan. Ya, silakan diikuti seri 2 atau 3 ya. Nah, yang kedua, prosedur. Tadi saya katakan prosedur. Aspek pembenar yang kedua. Prosedur tertuang dalam standar-standar yang tertulis ini. Yang hijau-hijau. Dan ada substansi. Substansi itu peruntukan pelaksanaan kewenangan itu untuk apa sih kewenangan itu diberikan? Nah, saya ringkas dan tertulis di dalam 274A ini. Yaitu menjawab kebutuhan kesehatan pasien. Jadi, Named Nakes dalam prakteknya itu kan memerlukan kewenangan. Ya. Nah, kewenangan itu dilaksanakan untuk secara substansi memenuhi kebutuhan kesehatan pasien. Kurang lebih begitu maksudnya. Ya. Dan konteks pelaksanaan kebutuhan kesehatan pasien ini ternyata juga bermakna sebagai suatu perlindungan hukum yang ditulis di dalam pasal 273 sebagai hak Named Nakes untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya, salah satunya bila itu secara substansi pelayanan kita sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien. Semakin menarik untuk mempelajari apa sebenarnya kebutuhan kesehatan pasien ini. Ya. Nah, kenapa frasa kebutuhan kesehatan pasien ini perlu dinormakan? Ya, teman-teman sering mendengar saya menyatakan bahwa hukum itu adalah norma, ada standarnya penggaris siku tukang kayu itu. Ya. Dan ya Omnibus Law juga bahkan sejak zaman Undang-Undang Praktek Kedokteran kebutuhan kesehatan pasien yang relatif tidak tertulis detail seperti standar-standar tadi itu ternyata sudah menjadi norma ya yang dapat menjadi acuan kita saat ini ya walaupun itu lebih abstrak sebenarnya kebutuhan kesehatan pasien ini dibanding standar-standar yang tertulis. Nah, karena itu saya membuat satu slide ini ya ini saya share di dalam SPO drafting ya kelas-kelas intensif em, setiap bulannya ya ini saya buat skemanya ini bukan
suka-suka saya, tapi ini merujuk pada Omnibus Law Kesehatan, khususnya di peraturan pemerintah. Silakan dicek kembali bahwa tindakan kita itu secara tertulis memang merujuk pada 3 standar ini. Standar profesi, standar pelayanan, dan SPO. Lebih rigid ya, lebih kaku tertulis gitu ya. Tetapi tidak hanya itu. Ya. Kalau misalnya ada yang tidak tertulis, kesehatan begitu luas kan ya, tidak mungkin semuanya bisa ditulis. Ya. Maka kita bisa merujuk pada apa? Bukti jurnal, ya, referensi lain yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya di vaskes tersebut, ya, sumber daya manusianya, peralatannya dan sebagainya. Ini kan relatif tidak semua tertulis, ya, dibanding yang hijau-hijau. Apalagi pertimbangannya etika, ya, tidak melanggar etika. Apalagi yang kita bahas kali ini yaitu kebutuhan kesehatan pasien. Jadi ringkasnya kita memberikan pelayanan berdasarkan kewenangan. Kewenangan itu tidak bisa kita lakukan suka-suka kita. Ada prosedur-prosedur yang kita mesti tempuh. Atau yang saya sebut dengan standar-standar. Nah, standar-standar ini ya umumnya tertulis. Tetapi dalam praktek profesi kesehatan, ada yang relatif sulit untuk dituliskan memang. Ya, bukan tidak mau dituliskan. Tidak mungkin semuanya bisa dituliskan. Itulah yang disebut dengan salah satu substansi pentingnya, kebutuhan kesehatan pasien. Nah, kebutuhan kesehatan pasien ini juga menjadi satu prinsip penting di dalam penyusunan standar pelayanan kesehatan. Ya, bisa dilihat di peraturan pemerintah, ya pasal 498. Nah, apa sih kebutuhan kesehatan pasien? Tetap dijelaskan ya, walaupun tetap juga belum jelas, tapi saya bacakan apa yang tertulis. Kebutuhan pasien sebagaimana dimaksud ini kalimat Omnibus Law ya di PP. Kebutuhan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kebutuhan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien. Jadi masih tetap abstrak juga kebutuhan kesehatan pasien ini, ya. Tetapi semoga ya kalau teman-teman mau ulik-ulik lebih jauh, ya saya hanya memberi catatan, cermati definisi yuridis atau normatif dari pasien, pelayanan kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan nah ini induknya di pasal 1 angka 1. Ya. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial. Bukan sekedar bebas dari penyakit. Untuk memungkinkannya hidup produktif. Kalau ditanya apa kebutuhan kesehatan pasien, ya kebutuhan yang menjawab akan hal ini. Ya, ini di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kesehatan. Ya, ini menjadi sentral Omnibus Law. Ya. Bukan hanya fisiknya, jiwanya, sosialnya. Semuanya itu salah satu, salah dua, salah tiga bisa tetap memungkinkan dia untuk hidup produktif. Nah, ini tetap abstrak tetapi kita tetap ada panduan untuk membuat benang merah kebutuhan kesehatan pasien itu. Ya. Nah, saya kira dengan melihat definisi normatif kesehatan di dalam Omnibus Law, ya, dengan aspek-aspeknya ada fisik, jiwa, sosial dalam konteks tujuan untuk hidup produktif, ini semua yang jadi bahan-bahan pertimbangan kita untuk menentukan apa kebutuhan kesehatan pasien yang saya layani saat itu. Ya, sebagai catatan dari saya, karena kita dalam koridor berpikir hukum, ya pertimbangkanlah untuk pembuktian bahwa memang itu adalah kebutuhan kesehatan pasien. Ya, jangan sampai ditafsir sebaliknya menjadi kebutuhan vaskes kita atau menjadi kebutuhan namet nakes kita. Kita melakukan tindakan itu. Ya, jadi buktikan dengan apa? 2T. Tuliskan dan testiskan. Tulis dan saksikan. Nah, sebagai ringkasan secara substansi material, temukanlah dan fokuslah pada kebutuhan kesehatan pasien sebagai tujuan pelaksanaan kewenangan pelayanan kesehatan. Kebutuhan kesehatan pasien merupakan salah satu substansi alasan pembenar suatu tindakan pelayanan kesehatan.
Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk memantik kita dalam diskusi 15 menit ke depan. Saya stop share, stop record juga. Jika ada yang akan bertanya, boleh sampaikan kolom chat atau mengaktifkan fitur resen. Tetapi sebelumnya kita foto bersama dulu, teman-teman. Jika memungkinkan, ya nanti Dokter Arkipus ya. Mm-mm. Dokter Arkipus akan bertanya secara langsung. Teman-teman, saya silakan untuk buka kamera yang memungkinkan saja. Kita ambil dokumentasi sebentar. Ya, terima kasih. Hati-hati yang lagi dalam perjalanan. Terima kasih. Saya ambil gambarnya dulu ya. Ada dua slide ya. Ya, satu dua. Sekali lagi, sebentar. Iya, oke. Terima kasih semuanya. Saya stop record untuk kita masuk dalam pertanyaan. Dokter Arkipus, silakan.